Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pernah kepikiran gak sih, kenapa orang lebih memilih satu tempat referensi dibanding tempat yang lain? Karena positioning. Betul, positioning itu strategi penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata konsumen. Tujuannya supaya mereka bisa mengingat apa yang membedakan kita dari pesaing. Langkahnya mulai dari menentukan pasar yang relevan dan mendata apa yang pelanggan butuhkan. Kita juga harus identifikasi pesaing dan buat perceptual map untuk lihat posisi kita di mata konsumen. Jangan lupa pantau terus posisinya secara berkala. Hati-hati, jangan sampai salah posisi. Ada under positioning kalau pesan kita nggak jelas, dan ada over positioning kalau terlalu sempit. Ada public positioning kalau kebanyakan klaim manfaat, dan doubtful positioning kalau konsumen ragu sama kualitas asli kita. Pertama, kajian konsumen. Kedua, kapabilitas perusahaan kita, termasuk dari lokasi, seperti lokasi yang dekat dengan pasar atau permintaan lokal. Ketiga, kajian kompetitor agar kita terlihat unik. Dan yang terakhir, kita harus konsisten meski lingkungan bisnis berubah agar pelanggan gak bingung. Strateginya macam-macam, mulai dari segmentasi pasar sampai dengan mengelola marketing mix. Yang pertama ada produk, price, place, ada promotion, terus ada people, process, dan physical evidence. Manfaatnya jelas, biar kita punya posisi yang kuat dalam persaingan dan lebih efektif menjangkau konsumen sasaran. Jadi, positioning itu bukan cuma soal iklan, tetapi soal menanamkan identitas di benak pelanggan, Kita tentukan posisi bisnis sekarang. Bye-bye. Jadi guys, produk jasa itu adalah suatu kegiatan ataupun layanan yang tidak dapat dipegang ataupun tidak dapat kita simpan. Jadi itu tuh semua aktivitas yang bisa kita dapatkan manfaatnya itu setelah kita mengalaminya. Contohnya seperti kita memakai nail art ini, kita tuh akan merasakannya waktu ketika udah kita pasang di kuku kita, jadi makin cantik. Jadi kita bisa lebih percaya diri dalam penampilan kita. Nggak sih ngerasa hasil eyelash kita udah bagus, tapi pelanggan masih aja ngerasa kurang puas? Atau kadang kualitasnya naik turun? Nah, itu karena bisnis salon eyelash itu nggak bisa disamain sama jual barang biasa. Ada 4 karakteristik jasa yang kalau kita paham bisa bikin bisnis kita naik level. Yang pertama yaitu intangibility atau tidak berwujud. Yang kedua ada heterogeneity, variabilitas atau tidak konsisten. Yang ketiga ada inseparability atau tidak terpisahkan. Produksi dan konsumsi jasa terjadi pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada perishability atau tidak tahan lama. Strategi produk jasa itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada customer yang berada di luar sana yang bertujuan untuk mengembangkan, mendekatkan diri, serta untuk memberikan layanan yang baik kepada customer di luar sana. Pengembangan produk jasa terdiri dari 5, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan pelanggan atau customer insight. Bukan sekedar asal pasang, layanan yang sukses dimulai dari apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Yang kedua ada pengembangan konsep layanan atau service concept. Setelah tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, saatnya untuk merancang solusinya. Yang ketiga ada uji coba layanan atau service trial. Jangan langsung rilis ke pelanggan, tapi lakukan trial atau uji coba. Yang keempat ada implementasi layanan atau full launch. Saatnya untuk go live, pastikan semua staf telah teredukasi dengan standar baru.
Sampaikan kepada pelanggan melalui media sosial, buat promo yang menarik, dan berikan edukasi yang jelas tentang layanan baru. Yang kelima ada evaluasi dan perbaikan atau feedback and optimization. Layanan sudah berjalan, jangan berhenti di sini. Kumpulkan feedback pelanggan apa yang mereka suka dan apa yang kurang. Ada beberapa strategi penting nih dalam produk pada sektor jasa. Yang pertama itu strategi diferensiasi jasa. Perusahaan menciptakan keunikan layanan untuk membedakan diri dari para pesaingnya. Diferensiasi dapat dilakukan melalui kualitas pelayanan, inovasi layanan, dan pengalaman pelanggan. Yang kedua itu strategi kualitas layanan. Kualitas layanan menjadi faktor utama dalam jasa, yaitu seperti tangibles atau bukti fisik, reliability atau kendala, responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan, dan empati. Yang ketiga, yaitu strategi inovasi jasa. Perusahaan harus terus mengembangkan layanan baru atau memperbaiki layanan yang ada agar tetap relevan di pasar. Yang keempat, strategi branding jasa membangun citra merek yang kuat. Sangat penting karena jasa tidak berwujud. Branding membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, yaitu strategi customer experience. Fokus pada pengalaman pelanggan secara keseluruhan, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah layanan diberikan. Tapi ingat, dalam mengelola bisnis jasa itu tidak mudah loh. Terdapat beberapa tantangan dalam mengelola produk jasa, antara lainnya. Yang pertama, sulitnya standarisasi kualitas layanan karena produk jasa itu tidak berwujud. Kedua, ketergantungan pada sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, produk jasa itu sangat-sangat bergantung kepada kualitas pelayanan. Yang ketiga, tingginya ekspektasi pelanggan. Dengan strategi customer experience dan branding yang telah dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat meningkatkan tingginya ekspektasi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu persaingan semakin ketat. Seperti yang kita ketahui, semakin sukses bisnis kita, maka akan semakin banyak pesaing baru yang akan muncul di dunia nyata ini. Maka dari itu, ayo semangat dalam mengelola bisnis jasa ini ya guys. Jangan lupa untuk perhatikan terhadap sumber daya manusia yang terdapat pada usaha bisnis produk jasa ini. Panas banget, mana telat lagi. Untung ada Gojek. Tapi bentar, kalian sadar nggak sih kalau aplikasi di HP gue ini adalah salah satu contoh dari 7P pemasaran jasa. Gojek nggak cuma jualan antar jemput, produk mereka adalah solusi mobilitas, kecepatan, dan kemudahan dalam satu genggaman. Harganya dinamis, tapi transparan. Kita sudah tahu berapa yang harus dibayar sebelum berangkat, plus banyak potongan harga. Gojek itu ada di mana-mana. Outletnya ada di setiap sudut jalan, selama ada driver yang standby. Ada banyak promo yang ditawarkan dari aplikasi ojol satu ini, seperti kode promo Go Stasiun. Mereka tahu banget cara bikin kita balik lagi buat pesan. Wah, banyak banget nih promonya. Gimana bro, rame apa? Lumayan lah. Nih, Sepi banget sih udah. mending pindah Gojek aja. Boleh tuh, gimana syaratnya? Langsung aja ke kantor Gojek. Oh, boleh. Ayo keluar ya. Lagi ada orderan. Kamu belum juga? Iya, Oke deh. lagi dapat orderan. Yep. Driver adalah wajah asli dari jasa ini.
keramahan, kebersihan helm, dan cara berkendara sangat menentukan rating jasa mereka. Prosesnya efisien banget, dari pesan sampai driver datang, semuanya bisa dipantau secara real time lewat peta di aplikasi. Karena jasa itu abstrak, atribut seperti jaket hijau, helm berlogo, dan interface aplikasi yang keren jadi bukti nyata kalau Gojek itu jasa yang terpercaya. Nah, sekarang paham kan pentingnya 7P dalam pemasaran jasa? Pernah nggak sih kalian merasa nyaman di satu tempat tapi tidak di tempat lain? Itulah pengaruh service gap atau lingkungan jasa. Kenapa ini penting? Karena jasa tidak berwujud. Pelanggan sering menilai kualitas dari apa yang mereka lihat di sekitarnya. Benar, lingkungan fisik menjadi sinyal bagi kualitas. Barang yang sama akan terlihat lebih mahal jika berada di lingkungan yang lebih premium. Ingat, merancang lingkungan yang lebih bagus itu membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Maka dari itu tidak bisa dirubah begitu saja. Tujuan pertama adalah untuk membentuk perilaku. Desain fisik membantu orang tahu apa yang harus dilakukan. Kedua, menentukan citra dan posisi perusahaan di mata konsumen. Ketiga, menjadi bagian dari nilai utama. Keempat, untuk meningkatkan produktivitas. Agar sukses, kita butuh diferensiasi atau keunikan dibandingkan pesaing lain. Ada 3 unsur, yaitu ada konten atau produk, yang kedua ada konteks atau cara menawarkan, dan yang ketiga ada infrastruktur. Dan kuncinya adalah konsisten untuk membangun kepercayaan pelanggan.